Segera boy, datang boy. Langmir boy. Tambah gede boy. 4 rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Dermaga, Durensawit, Jakarta Timur, ludes terbakar. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berjibaku memadamkan api dan melokalisir agar tidak merembet ke rumah lain. Api akhirnya padam 1 jam kemudian setelah 11 unit mobil damkar dikerahkan. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun 1 penghuni rumah mengalami sesak nafas dan harus mendapatkan tindakan medis. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran ini, namun kebakaran terjadi diduga akibat korsleting listrik. Selamat datang kembali di iNews Today. Ica, apa kabar hari ini? Sehat, alhamdulillah. Ya? Pastinya bahagia karena udah libur panjang juga ya. Wah, long weekend nih. Gimana nih yang masih di luar kota mungkin masih kejebak macet? Betul, ini long weekend harusnya kita bisa rekreasi sejenak, kemudian bisa istirahat di rumah. Tapi saat ini mungkin ada yang masih kelelahan gitu ya, karena terjebak kemacetan di berbagai tempat. Dari mulai jalanan, mall, sungai, betul, bahkan pegunungan. Semuanya. Di gunung pun orang berdesakan untuk sekedar refreshing begitu ya. Ternyata semua orang memiliki pemikiran yang sama. Berharap datang ke tempat yang sepi, ternyata di sana ramai juga ya. Semua sekarang orang udah cari tempat yang spotnya agak sepi, agak susah ya Gede ya. Betul. Dan tapi ada kabar yang kurang mengenakan nih, nanti akan kita bahas juga di iNews Today. Soal ada wisatawan lokal yang gara-gara macet kelelahan sampai meninggal dunia. Sedih banget, terus 10 jam kebayang sih, apalagi kalau misalnya sudah lansia ya. Lebih dulu dari 10 jam. Iya, saya kemarin sempat wawancara gitu sama salah satu tiktokers ya, yang live terus dari puncak begitu ya. Kita berkesempatan. Emang tapi parah banget ya? Iya, dia hampir 20 jam terjebak di satu tempat. Gitu ya, dari siang, malam, subuh ke siang lagi. Itu mesti diantisipasi nih pemerintah nih, gimana nih kira-kira nih untuk mengantisipasi supaya nggak ada kemacetan seperti ini lagi, karena menimbulkan korban jiwa. Ini yang bikin kita sedih dan miris ya. Betul, dan kami tentu saja nanti akan juga menghadirkan informasi penting yang lainnya dan juga tentu saja sangat inspiratif buat Anda dan pemirsa. Bersama kami berdua, saya Gede Satria dan rekan saya Dian Mirza. Inilah iNews Today selengkapnya. Ya pemirsa, kami awal iNews Today hari ini dari informasi seputar insiden kebakaran tempat pembuangan sampah akhir atau TPSA Bagendung di kota Cilegon, Banten terbakar hebat. Dan hingga pagi ini api belum bisa dipadamkan. Pembuangan sampah Curug Bagendung 65. Subuh tadi, warga dikejutkan dengan kebakaran yang terjadi di tempat pembuangan sampah akhir atau TPSA Bagendung, kota Cilegon, Banten. Kobaran api disertai kepulan asap pekat membumbung tinggi di lokasi. Api membakar tumpukan sampah yang berada di area seluas 900 meter. 6 kendaraan pemadam dikerahkan, sejumlah alat berat juga dikerahkan guna mencegah meluasnya api. Ketahuannya udah ada 4 titik api katanya nih, ketahuannya. Jadi ketahuan sama security ke sini. Terus nggak tahu nih tiba-tiba apinya melebar katanya tuh, melebar. Dikhawatirin warga ini kebakaran ini asapnya cukup ke warga masuk. Jadi kalau 2019 kan mengungsi ya ke Yayasan Albusania itu. Yang dikhawatirkan sekarang juga ini kayak gitu lagi. Makanya saya berharap nih agak cepat padam apinya. Hingga saat ini, petugas masih berupaya memadamkan api. Kebakaran diduga akibat aktivitas pembakaran sampah yang sengaja ditinggalkan. Warga khawatir dengan dampak dari asap kebakaran yang mengharuskan mengungsi seperti tahun 2019 lalu. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.
Ya ini dampak kebakarannya ngeri sekali ya, itu apinya besar sekali dan ini mudah-mudahan Pemda setempat bisa segera menangani hal ini karena kalau enggak ya aktivitas warga keganggu, bisa sesak nafas, terus juga polutan yang dilepaskan di udara ini bisa mencemari lingkungan. Iya, apalagi memang kita masih ada di musim kemarau dan kebakaran ini rawan sekali terjadi, apalagi di tempat-tempat sampah yang kering dan kalau kebakaran di tempat sampah ini yang ditakutkan memang itu asap yang dikeluarkan dari pembuangan sampah itu juga mengandung gas metan dan itu yang memang membuat pemadaman sampah di tempat pembuangan sampah akhir ini menjadi cukup sulit untuk dilakukan, Ica, karena memang lokasi kebakarannya biasanya susah diakses oleh pemadam kebakaran. Dan terlalu luas ya. Iya, betul. Dan nanti kita juga akan update informasi terbaru dari Cilegon karena hingga saat ini masih belum bisa dipadamkan. Nanti di program News Siang nanti rencananya ya. Dan pemirsa, kita ke informasi yang cukup membuat kita miris semua. Geram, orang ya? Miris karena ini ada seorang guru ngaji pemirsa di Sragen, Jawa Tengah diarak warga keliling desa di Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Ya, guru ngaji ini ditangkap oleh warga karena diduga mencabuli muridnya sendiri. Seorang pria paruh baya di Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah diarak warga keliling desa dengan kondisi setengah telanjang. Bahkan sebelumnya, pria yang juga adalah seorang guru ngaji dan ustadz ini menerima pukulan kemarahan sang istri usai perbuatan bejatnya terungkap. Pelaku tertangkap warga mencabuli anak di bawah umur yang bukan lain adalah santrinya sendiri. Bahkan pelaku telah mencabuli korban lebih dari 10 kali. Bahwa tersangka S ini telah melakukan pencabulan kurang lebih 10 kali dan persetubuhan itu sebanyak itu mulai sejak tahun 2002 sampai 2024. Terkait dengan peristiwa tersebut, kami dari Satreskrim Polres Sragen telah menetapkan S ini sebagai tersangka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, ini ada informasi yang mungkin bisa terjadi buat siapa saja yang menggunakan jasa asisten rumah tangga. Ini pemirsa, seorang asisten rumah tangga ini nekat mencuri berlian dan mata uang asing milik majikannya di Bekasi, Jawa Barat. Nah, dan guna mengelabui petugas keamanan komplek nih, sang ART menaruh barang curian ke kantong berisi pakaian kotor. Bisa aja modusnya. Seorang asisten rumah tangga, ER, 32 tahun terekam kamera saat kabur dari rumah majikannya. ER diketahui menggasak perhiasan serta mata uang asing senilai 300 juta rupiah lebih di perumahan Harapan Indah, Bekasi. Guna mengelabui petugas keamanan, pelaku menyimpan barang curiannya bersama pakaian kotor dan berdalih akan ke laundry. Pelaku sebelumnya juga membobol brankas majikannya dengan memanfaatkan kondisi rumah majikannya yang sepi. Korban mengaku sangat menyayangkan aksi ART-nya yang sudah bekerja belasan tahun di rumahnya. Beberapa ART bilang bahwa mereka melihat Erna ya awalnya tuh bolak-balik. Pertama bawa berat-berat kayaknya, tapi kayak ditutupin pakai bed cover gitu ya. Terus udah gitu sama dibonceng sama ART yang sebelah rumah saya ya. Pasca kejadian, korban sudah melapor ke polisi dan berharap pelaku ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.
Iya, ini buat orang-orang yang menggunakan jasa ART ini pasti pernah mengalami kejadian-kejadian yang memang tidak mengenakan ya dengan ART. Kamu mungkin juga pernah, Ica? Pernah, bahkan ambil di yayasan nggak menjamin juga ya Gede. Betul. Lamanya dia bekerja sama kita, terus kita kenal referensi dari orang nggak jamin juga. Iya. Jadi mesti hati-hati, kita juga mesti punya CCTV di rumah begitu ya. Penting sekali. Iya, penting CCTV itu sekali. paling tidak bisa menunjukkan pergerakannya kemana, jam berapa keluar. Simpen barang-barang berharganya dikunci, kalau perlu kuncinya dibawa. Itu betul banget. Karena kita memang percaya kepada ART. Kadang-kadang kita memperlakukan ART seperti keluarga Iya, kita. itu Karena dia mereka kan ya. ngurusin juga kan anak-anak, keperluan rumah tangga kita gitu. Tapi Kadang-kadang hati orang siapa yang tahu sih Gede. orang bisa Gitu. saja berubah. Yang terpenting apa yang kamu bilang tadi, Ica, itu benar banget. Jadi kalau kita punya barang-barang yang berharga, sebaik mungkin memang ditempatkan di tempat-tempat yang aman. Karena kriminalitas itu bisa terjadi karena ada kesempatan tuh. Bener banget. Iya kan? Iya. Nah, ini kita ke informasi berikut pemirsa. Sebuah toko kue di Pulau Gadung, Jakarta Timur ini dibobol kawanan rampok. Pelaku berjumlah 4 orang beraksi pada pagi hari dan terekam kamera pengawas toko. Kawanan perampok mendatangi sebuah toko kue di kawasan Pulau Gadung, Jakarta. Dengan membuka paksa gerbang, kemudian para perampok pun membobol pintu toko. Dalam rekaman CCTV, kawanan perampok ini mengambil sejumlah barang elektronik yang ada di dalam toko. Yang diambil apa aja? Untuk yang diambil di sini ada banyak sih, ada mesin kopi, ada Mesin kopi, microwave, tabung gas ada 2 biji. Oh gitu. Itu Sama untuk motor gitu. uang yang dikasih? Uang yang dikasih ada juga. Oh diambil Kurang juga. lebih nominalnya nggak sampai 1 juta sih. Nggak nyampe 1 juta, 900-an gitu ya. Akibat peristiwa ini, pemilik toko merugi hingga 30 juta rupiah. Berbekal barang bukti berupa rekaman CCTV, pemilik toko melaporkan kejadian ke polisi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Iya, makin nggak kenal waktu kayaknya ya pelaku-pelaku kriminalitas. Pagi-pagi loh, Pagi-pagi. terang-terang. Iya. Untung ada CCTV, jadi ketahuan siapa pelakunya. Memang yang diambil itu kayaknya ini maling tahu barang nih kayaknya ya. Karena Orang memang, dalam juga kali ya. alat-alat pembuat kopi itu harganya nggak murah loh, Ica. Itu bisa puluhan juta satu unitnya itu. Betul. Dan pemirsa, aksi kawanan begal bersenjata api ini beraksi di kawasan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Iya, meski sempat melepaskan tembakan, namun korban berhasil selamat. Dalam rekaman video, kamera CCTV terlihat sejumlah remaja sedang duduk di pinggir jalan sebuah toko di Jalan Warakas 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tak lama kemudian, seorang pelaku dari 3 yang menggunakan sepeda motor langsung menghampiri para remaja yang sedang duduk. Para korban yang sedang memainkan handphone terlihat kaget saat pelaku menodongkan senjata apinya sambil merebut handphone yang sedang dipegang korban wanita. Pelaku kemudian berniat merampas handphone milik korban laki-laki, namun korban melawan. Pelaku yang kesal dengan aksi korban sempat melepaskan tembakan ke arah korban. Menurut warga, peristiwa tersebut terjadi pada dini hari, di mana pelaku juga sempat melepaskan tembakan dengan airsoft gun ketika dihadang warga saat akan kabur. Pas kejadian itu datang ke sini pelaku nih, jalan jepret, nah korban 1 cowok, 2 cewek. Nah, turunlah pelaku 1 bawa pistol, tembakin, ambil 1 korban, ambil korban. Mau ambil lagi, yang laki nggak bisa diambil, ditendang, kabur, jalan ke rumah. Oke, itu kalau dari CCTV pelaku ada berapa orang, korban berapa orang Pak RT? 3. Korban 3, pelaku 3 orang. Meski korban belum membuat laporan, namun kini kasus ditangani pihak Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Iya, Ica, Ini serem banget sih. Kita memang nggak Makin pernah berani tahu ya. Iya, kita nggak pernah tahu ya apa alasan mereka untuk duduk-duduk di dini hari sepi-sepi begini kan. Mungkin ada kegiatan yang mau dilakukan atau ditunggu ya. Tapi memang kalau di waktu-waktu yang rawan seperti ini, sepi seperti ini, seharusnya sebaiknya mungkin ya
untuk menghindari tempat-tempat yang sepi atau kalau mau menunggu sesuatu memang harus cari tempat yang lebih aman begitu. Iya, supaya bener kata kamu, Gede. Ini apa kejahatan terjadi karena memang ada kesempatan di situ gitu loh. ya, seringkali terjadi seperti itu. Dan pemirsa, ini 2 warga Sidoarjo diamankan polisi setelah videonya yang memamerkan senjata api viral di media sosial. Ya, polisi masih mendalami adanya unsur unsur pidana dan juga izin kepemilikan senjata api tersebut. Wong ngasih kabeh nyantek kabeh iki. Mbuh wong opo kabeh iki karo. Tapi kan duwe ngene kabeh ya mbuh iki. Inilah video tersebar di media sosial dan menjadi perhatian warganet. Belum diketahui apa motif dari sang pemilik senjata memamerkannya DSST bersama rekannya di area Gor Sidoarjo. Dalam video ini, tampak seorang pria memamerkan 1 buah senjata dan 6 buah amunisinya. Tak ayal, video berdurasi 59 detik ini viral di media sosial. Polisi pun bertindak dan akhirnya berhasil menemukan 2 orang yang berada dalam video tersebut. Kedua orang yang diringkus polisi adalah W, 55 tahun, warga Karangayam Sidoarjo, dan S alias E, 49 tahun, warga Desa Tebel, Kendangan, Sidoarjo. Kedua warga itu diketahui sebagai pemilik dan penyimpan senjata. Polisi juga turut menyita senjata yang dipamerkan. Informasi tersebut kita dalami dan kemudian kita lakukan penyelidikan sampai akhirnya kita dapat menemukan orang yang ada di video tersebut. Selanjutnya kita klarifikasi dan kemudian kita lakukan penggeledahan di rumah tersebut atau di rumah yang diduga pelaku. Tim menemukan adanya 1 atau sepucuk senjata yang diduga senjata api rakitan berikut dengan amunisi aktif. Kasus pamer senpi di media sosial saat ini ditangani tim Satreskrim Polresta Sidoarjo. Polisi hingga kini masih mengembangkan kasus tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Aduh bapak-bapak, kalau nongkrong bareng itu ya nggak usah pamer-pamer senjata. Gaya-gayaan tapi bahaya loh efeknya, Pak. Iya kan jadi panjang, seperti pamer batu aki, batu cincin mungkin lebih keren menurut saya. Atau pamer keahlian catur misalnya kan. Iya. Mungkin lebih keren menurut saya. Positif dikit, Pak, ya walaupun niatnya cuma mau pamer-pamer tapi kan bahaya. Jadi panjang urusannya kan, jadi viral seperti ini. Pengennya sih jago-jagoan tapi akhirnya berurusan dengan pihak yang berwajib. Janganlah. Iya, jangan ya Pak ya. Seorang wanita di Bantul, Yogyakarta mencuri seekor burung milik warga seharga 6 juta rupiah. Ya, mengaku mencuri untuk dipelihara sendiri karena tertarik dengan keindahan warna serta motif burungnya. Seorang wanita 30 tahun berinisial RBS ditangkap polisi lantaran nekat mencuri seekor burung senilai 6 juta rupiah milik warga di Dusun Sobayan, Sewon, Bantul, Yogyakarta. Korban melapor ke polisi usai burung kenari miliknya yang digantung di teras rumah hilang saat ditinggal mengikuti pengajian pada malam hari. Sebelumnya burung kenari itu akan diambil oleh seorang pembeli seharga 6 juta rupiah dan pembeli sudah memberikan uang muka sebesar 500 ribu rupiah kepada pemilik burung. Dari keterangan korban dan saksi, polisi mendapatkan keterangan adanya seorang wanita sempat melihat burung tersebut di teras rumah namun kemudian pergi tanpa menawar. Dari keterangan tersebut, polisi mendatangi pelaku di sebuah rumah kos di Dusun Semail, Sewon, Bantul dan menemukan burung kenari hasil curian yang belum sempat dijual, tas, dan 1 unit sepeda motor yang digunakan saat mencuri burung kenari tersebut. Burung kenari F2 YS warna kuning seharga 6 juta rupiah. Jadi burung tersebut seharga 6 juta rupiah. Atas kejadian tersebut, pelapor kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sewon. Pelaku berdalih mencuri burung lantaran tertarik melihat keindahan motif dan warna burung kenari tersebut sehingga ingin memeliharanya. Pertamanya sih ini senang warnanya. Oh, karena suka sama warnanya. Belum ada niat untuk dijual. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian.
Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Informasi yang lain pemirsa, ayah pembunuh 4 anak kandungnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Desember 2023 lalu hari ini akan menjalani sidang vonis. Sebelumnya terdakwa dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum. Panca Darmansyah, ayah yang tega menghabisi nyawa 4 anak kandungnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 3 Desember 2023 lalu, hari ini menjalani sidang vonis. Panca sebelumnya dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa menyebut Panca telah sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan kepada 4 anak kandungnya secara sengaja dan dengan rencana. Peristiwa naas ini terungkap pada 6 Desember 2023 lalu setelah sejumlah tetangga kontrakan Panca mencium bau tidak sedap. Apalagi, warga kerap mendengar pertengkaran Panca dan istrinya yang sudah 4 bulan belum membayar uang sewa. Setelah diperiksa, 4 anak penghuni rumah ditemukan tewas terbaring dalam kamar. Anak tertua berusia 6 tahun, sedangkan anak yang paling kecil berusia 1 tahun. Usai beraksi, Panca sempat berupaya bunuh diri namun gagal. Kepada polisi, Panca mengaku tega menghabisi keempat buah hatinya karena cemburu terhadap sang istri. Adapun sang istri saat kejadian tengah dirawat di rumah sakit karena terluka parah usai dianiaya pelaku beberapa hari sebelumnya. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita akan bergabung dengan rekan kami Esra Ambarita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melaporkan langsung bagaimana jalannya vonis yang akan dijatuhkan kepada seorang ayah yang membunuh 4 anaknya ini. Selamat pagi Esra. Esra, apakah sidang vonis di sana sudah dimulai? Esra. Ya, selamat pagi Gede, Dian dan juga pemirsa. Hari ini persidangan lanjutan untuk kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Panca Darmansyah pada tahun 2023 lalu, yakni akan digelar nantinya pada pukul 11 siang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ataupun di tempat saya mengabarkan, yang mana berdasarkan informasi kami baru saja menghubungi kuasa hukum dari terdakwa. Nantinya persidangan ini akan digelar pada pukul 11 siang, yakni di ruang utama, yaitu dengan agenda mendengarkan vonis ataupun putusan dari Majelis Hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh Panca Darmansyah pada 2023 lalu yang melakukan pembunuhan terhadap 4 orang anaknya atau terhadap 4 korban di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Yang mana kita ketahui bahwa jaksa penuntut umum dalam diktumnya ataupun dalam penyampaian beberapa waktu lalu di persidangan menyampaikan bahwa terdakwa ini telah melanggar ataupun telah dikenai dengan pasal 340 KUHP terkait pembunuhan berencana, di mana tidak ada poin-poin yang meringankan, melainkan semua menjurus atau fokus kepada poin yang memberatkan karena ia telah melakukan ataupun terbukti dalam dakwaan tersebut telah melakukan pembunuhan berencana terhadap 4 orang anaknya. Adapun poin yang memberatkan yakni telah meninggalkan luka mendalam untuk keluarga maupun istri dari terdakwa, kemudian juga ia telah melakukan KADRT dan perbuatannya dinilai tidak berperi kemanusiaan karena menghabisi nyawa korban ataupun nyawa dari anak kandungnya sendiri. Yang mana dalam kasusnya ini kita ketahui pemirsa bahwa ini terjadi pada 2023 lalu. Ia telah membunuh ataupun terdakwa telah membunuh 4 orang anaknya, yakni ini dilakukan dengan membekap mulut dari korban, yakni untuk 4 orang anaknya dilakukan kurang lebih dalam waktu 1 jam dan memastikan keempat anaknya ini sudah tidak bernyawa lagi. Dan setelah itu dalam kejadian atau pada 3 Desember 2023 lalu ini dipicu ataupun ia sempat menyampaikan, terdakwa menyampaikan karena ia menemukan adanya hubungan dari istri terdakwa dengan pria lain hingga ia memicu untuk menghabisi nyawa daripada anaknya, yang mana ia juga sampaikan bahwa hal tersebut dilakukan untuk membuat istrinya leluasa melakukan hubungan kasmaran dengan pria lain. Bahwa kita ketahui juga pemirsa, keempat anaknya ini yakni anak pertama yang pertama terlebih dahulu, maksud kami anak bungsu yang pertama terlebih dahulu dihabisi nyawanya, kemudian anak ketiga yang masih berusia 3 tahun, kemudian anak kedua yang masih berusia 4 tahun, dan yang terakhir anak pertama yang masih berumur 6 tahun. Seusai melakukan
pembunuhan dari terdakwa juga sempat mengumpulkan mainan daripada anak terdakwa, yakni dari mainan dari korban. Kemudian setelah itu dia terdakwa mengambil ponsel dan untuk merekam bahwa ia telah melakukan pembunuhan terhadap anaknya, dan sempat menuliskan juga kurang lebih nadanya adalah terima kasih Bunda atas segalanya, dan ini kan yang kamu mau. Jika kami mengutip beberapa pernyataan ataupun tulisan, kurang lebih nadanya seperti yang saya sampaikan, bahwa hal tersebut dilakukan untuk sekali lagi membuat istrinya lebih leluasa terhadap hubungan kasmaran yang dilakukannya dengan pria lain. Dan pemirsa, saat ini kalau berdasarkan pantauan kami juga belum ada tanda-tanda kedatangan dari terdakwa maupun dari kuasa hukum terdakwa. Namun untuk putusannya kita akan nantikan bersama, mengingat untuk putusan maupun vonis yang akan disampaikan majelis hakim ini baru akan dimulai pada pukul 11 siang nanti. Kita akan saksikan bersama apakah nanti tuntutan dari JPU ini sama dengan yang disampaikan ataupun putusan hakim, atau ada hukum lain yang akan disampaikan oleh hakim. Tentunya ini semua adalah putusan dari majelis hakim, atau ini kita dengarkan dari vonis majelis hakim, walaupun sebelumnya dari JPU ini sudah menyampaikan bahwa dakwaannya adalah hukuman mati untuk terdakwa karena telah membunuh ataupun menghabisi 4 orang anaknya yang beberapa waktu lalu dilakukan di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Demikian Dian dan juga Gede yang bisa saya sampaikan, kembali ke Anda di studio. Ya, baik, terima kasih Esra Ambarita atas informasi Anda. Semoga peradilan yang saat ini dilakukan vonis ya bisa dijatuhkan oleh hakim dengan azas-azas keadilan yang cukup baik gitu ya, karena ini mengingat korbannya ada 4 orang dan itu anak-anaknya sendiri, dan pelakunya adalah ayah kandungnya. Ini semoga saja ini kejadian ini bisa dimaknai lebih besar gitu oleh masyarakat ya. Dan pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Polisi membantah penyebab kematian wisatawan asal Cipayung, Jakarta Timur akibat kemacetan panjang horor di Puncak Bogor, Jawa Barat Minggu kemarin. Pihak KBO Lantas Polres Bogor menyatakan wisatawan meninggal dunia di lokasi wisata saat akan pulang karena terkena serangan jantung dan sempat dikawal polisi saat evakuasi. Polisi buka suara terkait penyebab meninggalnya seorang wisatawan saat kemacetan horor di jalur Puncak Bogor, Jawa Barat Minggu 15 September lalu. Warga menduga korban meninggal akibat kelelahan usai terjebak kemacetan panjang di kawasan Puncak lebih dari 10 jam. Namun polisi memastikan korban meninggal karena serangan jantung saat berekreasi. Polisi juga sempat memberi pengawalan saat korban dievakuasi ambulans ke rumah duka di Cipayung, Jawa Barat. Berita terkait wisatawan di kawasan Puncak yang meninggal karena serangan jantung itu memang betul, namun wisatawan tersebut pada saat terjadi serangan jantung itu masih berada di kawasan wisata. Jadi masih berada di kawasan wisata karena memang punya riwayat dan merasa sesak napas, maka yang bersangkutan itu langsung naik ke bis dan pingsan. Kejadiannya di sini habis dari wisata dari Gunung Mas. Dia itu memang punya penyakit, katanya sih dengar kayak penyakit asma gitu, mungkin kecapean atau kedinginan. Mau dibawa ke rumah sakit juga nggak bisa karena macet total, kan nggak gerak. Meninggalnya sih informasi dari jalan. Sebelumnya, kemacetan panjang terjadi saat libur panjang Maulid Nabi Minggu kemarin. Meski polisi sudah melakukan buka tutup, warga dan para wisatawan terjebak kemacetan hampir di sepanjang jalur Puncak selama lebih dari 10 jam. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Anyus melaporkan. Dian Mirza dan juga Gede Satria. Pemirsa, tim pemenangan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono atau Rido menggelar pertemuan di Hutan Kota Pelataran Senayan, Jakarta. Ya, pertemuan ini merupakan rapat perdana pasangan Bacagub dan Bacawagub Jakarta dengan tim pemenangan dari semua partai pendukung. Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono atau Rido
hari ini menggelar pertemuan di Hutan Kota Pelataran, kawasan Senayan, Jakarta. Pertemuan perdana dengan tim pemenangan pasangan dari semua partai pendukung tersebut dihadiri oleh Ketua Tim Pemenangan yakni Riza Patria serta Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Harian DPP Partai Gerindra yang juga sebagai Ketua Dewan Pembina Tim Pemenangan Ridwan Kamil Suswono. Sufmi menyebutkan tim inti sudah menentukan beberapa kesimpulan untuk menjalankan kampanye. Sementara pembagian tugas juga sudah ditentukan dengan target 1 putaran untuk kemenangan Ridwan Kamil Suswono. Pilkada di daerah khusus Jakarta, dan tadi kita sudah sampaikan beberapa strategi dan juga beberapa penugasan kepada baik anggota dewan terpilih maupun partai politik yang tergabung dalam Kiples, kepada anggota maupun pimpinan partai Kiples DKI yang daerah khusus Jakarta yang hadir pada hari ini. Kawan-kawan sih menargetkan begitu, tapi bagaimana caranya nanti biar direbukin lah sama kawan-kawan. Sementara itu, RK menambahkan bahwa struktur kepengurusan tim pemenangan melibatkan 70% anak muda sebagai wajah pemilik masa depan kota Jakarta. Ada puluhan, nanti sudah disepakati paling telat lusa, nanti kita laporkan ke media, sudah disetujui oleh Pak Dasko sebagai Ketua Dewan Pembina. Strukturnya masih sama, insya Allah 70% anak-anak muda sebagai wajah pemilik masa depan Jakarta. Sementara tim pemenangan secara keseluruhan akan diumumkan 2 hari ke depan. Namun untuk jumlah orang yang bergabung di tim pemenangan saat ini masih dinamis karena akan ada pengurangan dan juga penambahan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, bakal calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno mengunjungi 2 lokasi di Jakarta Barat untuk bertatap muka dengan warga. Ya, Rano Karno berjanji akan melanjutkan program KJP jika menangkan Pilgub mendatang. Yang dikunjungi oleh Rano Karno adalah kawasan padat penduduk di Kalideres, Jakarta Barat. Di lokasi ini Rano Karno mengunjungi bazar minyak goreng murah di Jalan Tanjung Pura, Pegadungan. Dalam kesempatan tersebut, Rano Karno mendengarkan keluh kesah masyarakat terkait Kartu Jakarta Pintar atau KJP yang sebentar lagi masanya akan berakhir. Rano menyatakan akan melanjutkan program KJP jika menang dalam kontestasi Pilgub 2024. Menurutnya, program KJP telah banyak membantu siswa dari keluarga kurang mampu dalam pembiayaan pendidikan dan akan menjadi prioritas utama visi pasangan Pramono Rano. Simple, sekolah. Misal bang, di sini dulu ada PAUD, sekarang PAUDnya jauh. Nah itu kan harus kita dengar. SD, SMP ada nggak? Ada bang, tapi jauh. Nah ini kan, ini bagian bagaimana cara kita mendekati ini. Tapi kan kita mesti jumlah, maaf nih, bangun sekolah itu kan harus punya standar. SD misalnya berapa? Wah bang, di sini anak-anak cuman maaf 30 orang. Ya nggak mungkin kita bikin SD sampai jadi kelas 1 sampai kelas 6 kan? Pemirsa, mulai Senin 16 September 2024 kemarin ini Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN membuka kunjungan umum ke Ibu Kota Nusantara. Ya, pengunjung berkesempatan untuk melihat Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa Nusantara secara langsung. Mau ikut lihatnya? Yuk, gas. Otorita IKN resmi membuka kunjungan umum bagi masyarakat yang ingin masuk ke kawasan IKN mulai 16 September 2024. Bagi masyarakat yang berminat untuk berkunjung ke kawasan IKN, diharapkan dapat melakukan pendaftaran secara online terlebih dahulu melalui aplikasi IKN Now. Ini merupakan layanan digital terintegrasi Ibu Kota Nusantara atau IKN. Warga yang sudah mendaftar akan diatur pihak OIKN masuk ke area IKN. Kunjungan dapat dilakukan setiap harinya dari pukul 9.00 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pengunjung dilayani oleh bus transportasi EV Bus yang selanjutnya membawa para pengunjung masuk ke dalam area IKN dari rest area yang menjadi titik kumpul. Area yang dibuka sendiri yakni Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa Nusantara.
Meski diperuntukkan untuk umum, kawasan IKN saat ini masih dalam proses pembangunan dan mempertimbangkan aspek keamanan, ketertiban, serta keselamatan. Oleh karena itu, jumlah pengunjung dibatasi. Selama periode kunjungan, jumlah maksimal adalah 300 orang per hari. Di kunjungan terbuka ini adalah yang perdana 16 September bagi masyarakat umum bisa menikmati kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara. Jadi tujuannya adalah agar masyarakat bisa melihat sendiri bagaimana pembangunan Ibu Kota Nusantara ini berlangsung dan bagaimana pengerjaan yang bangunan-bangunan yang sangat indah. Sementara itu, salah satu pengunjung mengaku senang mendapatkan kesempatan untuk melihat langsung bagaimana progres pembangunan Ibu Kota Nusantara. Senang banget karena kesempatan untuk melihat IKN secara langsung, melihat pembangunan Ibu Kota Nusantara di kota kami, itu sangat excited sekali, sehingga kita rame-rame kesempatan tanggal merah untuk berkunjung ke sini. Dibukanya secara umum area IKN adalah kesempatan untuk merasakan semangat pembangunan ibu kota masa depan Indonesia. Dari kawasan Ibu Kota Nusantara, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo kembali berkantor di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur sejak Kamis 12 September lalu. Dan menurut rencana, Presiden akan berkantor hingga 19 Oktober 2024 atau tepat 1 hari sebelum pelantikan Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih. Presiden Joko Widodo kini tengah memimpin dan mengawasi jalannya pemerintahan dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Presiden Jokowi direncanakan berkantor selama kurang lebih 40 hari di IKN, hingga pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 19 Oktober 2024 mendatang. Sejumlah rangkaian kegiatan dilakukan Presiden di IKN. Pada Kamis 12 September 2024 lalu, kegiatan Presiden Jokowi dimulai dengan memberikan arahan kepada jajaran TNI Polri di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Jokowi meminta TNI dan Polri menjaga stabilitas menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ia juga meminta TNI Polri mendukung transisi pemerintahan agar proses transisi berjalan baik dan lancar. Setelah itu, Presiden Jokowi memimpin sidang kabinet paripurna terakhir di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Jumat pagi, yang diikuti oleh seluruh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju. Presiden meminta kepada seluruh menteri untuk menuntaskan program kerja sebelum masa Kabinet Indonesia Maju berakhir, serta mempersiapkan transisi pemerintahan dan mendukung program kerja Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Presiden Jokowi kemudian kembali menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh menteri kabinet. Masa pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang dan digantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, susu ikan diwacanakan akan masuk ke dalam menu makanan bergizi gratis untuk anak-anak di era pemerintahan Prabowo Gibran. Ya, ini jadi penasaran nih, rasanya akan seperti apa ya. Nah, minuman susu ikan ini terbuat dari ekstraksi daging ikan berprotein tinggi yang diklaim memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan susu sapi. Kita lihat informasinya. Susu ikan diwacanakan akan masuk ke dalam menu makanan bergizi gratis sebagai pengganti susu sapi. Dalam program unggulan yang digaungkan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Susu ikan terbuat dari ekstraksi daging ikan dan siap minum. Penamaan susu ikan adalah branding dan merupakan inovasi produk turunan agar mudah dikenal masyarakat. Apalagi produksi susu sapi di tanah air ternyata belum mampu mencukupi kebutuhan susu nasional. Pabrik susu ikan pertama dibangun di Indramayu, Jawa Barat pada 2023. Dalam sebulan, produksi susu ikan ini bisa menghabiskan 30 ton ikan. Kita tahu kita masih impor begitu besar
susu dari luar negeri, ya karena kita masih kurang produk dalam negeri, dan ini sebenarnya bisa disubstitusi dengan susu ini. Kita punya problem dengan stunting, ini juga solusinya. Sementara itu, salah satu ahli mengkritik produksi susu ikan, karena semestinya ikan dikonsumsi secara utuh. Selain lebih sehat, juga bisa menjaga ketahanan pangan nasional. Jangan sampai kita tahu ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Lalu kemudian masyarakat juga memboroskan uang ataupun ini subsidi dari pemerintah, pemerintah pun akan memboroskan uang pemerintah untuk sesuatu yang sebetulnya udah deh nggak usah macam-macam aja gitu loh ya. Bahkan kalau dikatakan bahwa susu ikan ini adalah merupakan produk dari komponen protein ikan, kenapa nggak makan ikannya aja? Ya bicara tentang alergi, nggak semua anak alergi, anak nelayan rata-rata tidak alergi dengan tangkapan bapaknya gitu loh ya. Nah kan kalau alergi kita juga bisa ada telur, kita bisa ada ayam dan sebagainya. Dan satu hal yang perlu kita pikirkan dengan baik adalah tentang ekonomi sirkuler. Nah, ini yang membuat bangsa kita bukan cuma sekedar pakai kacamata kuda, anak mendapatkan mineral, protein, dan segala macam, tetapi juga ekonomi sirkuler juga dengan adanya ketahanan dan kedaulatan pangan di suatu daerah, maka daerah itu akan mendapatkan sumber pemasukan secara ekonomi yang jauh lebih baik. Susu ikan diklaim memiliki sejumlah keunggulan ketimbang susu sapi. Di antaranya kaya kandungan DHA, EPA, omega 3 dan 6 yang bermanfaat untuk perkembangan otak. Kemudian tinggi protein yang lebih mudah dicerna tubuh, bebas alergi, dan harganya dinilai lebih murah dari susu sapi. Sementara itu, jenis ikan yang bisa digunakan sebagai bahan baku susu ikan antara lain ikan selar, gabus, petek, tamban, dan belok. Adapun dalam satu gelas susu ikan mengandung 119 kilokalori. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, memang mengkonsumsi susu ikan ini juga sudah tren di beberapa negara ya, kayak di Jepang, di Korea, terus di Amerika gitu. Bahkan di Afrika sama India juga ini untuk pemerintahnya untuk menjaga ketahanan pangan pakai susu ikan. Iya, tapi kamu tertarik nggak? Atau kalau nyoba penasaran sih. Iya. Rasanya kayak beda jauh nggak ya? Atau agak asin-asin dikit? Ada amis-amisnya atau enggak? Iya. Tapi saya rasa sih enggak kayaknya. Sudah dalam bentuk olahan dengan tambahan rasa-rasa tertentu, bisa jadi ini memang mendekati rasa susu sapi ya. Semoga saja ini kita bisa segera menikmati. Rencananya saya di sini mau pesen nih, mau pesen online. Cobain ya. Yang penting ya itu isi kandungannya itu tidak terlalu jauh beda dengan susu sapi. Karena kan kita mau anak-anak kita kan juga nutrisinya terjamin ya. Betul. Nah buat kita yang penasaran ini bisa langsung searching nih susu di ikan. Toko online bisa pesen hari ini gitu ya. Dan pemirsa, kita masih akan kembali dengan informasi anak artis sekaligus presenter Irfan Hakim meraih medali emas dalam PON ke-21 cabang olahraga berkuda. Ya, ini sudah akan segera kembali dengan informasi selengkapnya. Olahraga, tapi olahraga ini memang lagi kekinian, terutama buat generasi Z gitu ya. Ya, ini tim e-sport Nusa Tenggara Barat berhasil mengalahkan tim Sumatera Barat dengan skor 2-0 dalam pertandingan Mobile Legends. Selain tim dari NTB dan Sumbar, tuan rumah Sumatera Utara juga bertanding melawan Provinsi Banten. Cabang olahraga e-sport mempertandingkan game Mobile Legends antara Sumatera Barat melawan Nusa Tenggara Barat pada PON ke-21 Aceh Sumut di Ballroom MICC, Medan, Senin siang. Dalam pertandingan pertama, ada 8 provinsi yang bertanding di game Mobile Legends. Tim e-sport NTB menang melawan tim e-sport dari Sumatera Barat dengan skor 2-0. Tim NTB terus menggempur pertahanan Sumbar dengan hero-hero andalan tim NTB. Babak pertama tim NTB bermain cepat dan langsung masuk lalu menghancurkan tower milik Sumbar. Karena kita kan udah persiapan tuh dari bulan Maret mungkin, jadi kalau dari persiapan udah lumayan matang lah bisa dibilang.
Mungkin kalau dibilang masuk ke tim profesional ya ke tim Onyx ya, karena dulu saya juga pernah main di Onyx cuman di MDL. Itu pun satu season, jadi kayak pingin ngebuktiin lagi lah buat main di Onyx. Untuk pertandingan selanjutnya, Rizky Pangestu menambahkan tidak ada persiapan khusus, namun timnya akan melakukan evaluasi pertandingan sebelumnya. Selain Mobile Legends, ada 2 game lagi yang dipertandingkan seperti Battle of Guardian and Hunter of Kings. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Riwan Nasution, iNews melaporkan. Ya, hobi anak-anak memang kalau disalurkan ini, jangan main Mobile Legends sekarang dong. Olahraga loh saya nih. Iya, tapi nanti olahraga loh. Nanti kita masih siaran. Ya, kita mungkin berpikir juga apa bedanya olahraga Mobile Legends ini dengan catur, kan sama-sama berpikir juga Iya, betul. Meskipun tidak melakukan aktivitas fisik yang tapi mikir ya. Iya, menghabiskan banyak energi gitu, tapi kan berpikir itu kan juga membutuhkan energi yang tidak sedikit ya. Dan kalau diarahkan, wah bisa berprestasi. Oh, jangan salah, banyak loh sekarang gamers yang punya channel YouTube dan penghasilannya luar biasa. Betul sekali. Ini juga ada yang gak kalah luar biasa dan berprestasi nih. Ini artis sekaligus presenter Irfan Hakim datang menyaksikan anaknya Aisyah Maidina Hakim bertanding dalam PON ke-21 cabang olahraga berkuda. Iya, kedatangan dari Irfan Hakim ini yang memang dia pecinta binatang ini. Betul, ya, membawa berkat karena sang anak akhirnya berhasil meraih medali emas untuk kategori bergu lompat rintangan 100 cm. Artis sekaligus presenter Irfan Hakim datang menyaksikan anaknya Aisyah Maidina Hakim bertanding dalam PON ke-21 cabang olahraga berkuda pada Senin siang. Kedatangan dari sang ayah membawa berkat karena sang anak meraih medali emas untuk kategori bergu lompat rintangan 100 cm. Irfan Hakim mengaku sengaja datang untuk melihat perjuangan anaknya bertanding. Ini luar biasa, saya sengaja datang ke sini ke Sumatera Utara buat melihat perjuangan anak saya secara langsung. Tadi di awal, agak mendebarkan, tapi kedua langsung keren banget dan alhamdulillah mendapatkan medali emas sesuai dengan yang cita-citakan, seperti itu. Tim Jakarta pun meraih medali emas, sedangkan medali perak dan perunggu diraih kontingen Jawa Barat dan kontingen tuan rumah Sumatera Utara. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Congrats ya Aisyah. Betul. Nah, ini dari cabang kuda lompat kuda tadi ya. Lompat rintang 100 lompat rintang cm. kuda 100 meter. Ini kita beralih ke cabang olahraga yang lain. Ini dari cabang olahraga berenang, pemirsa, atlet perenang asal Bali Lili Kartina Beles berhasil meraih medali emas di nomor 50 meter gaya kupu-kupu putri pada PON ke-21. Ya, ini menjadi emas pertama bagi kontingen Bali di cabur renang. Perenang asal Bali Lili Kartina Beles berhasil meraih medali emas di nomor 50 meter gaya kupu-kupu putri pada PON ke-21. Lili menjadi yang tercepat usai mencatat waktu 28,03 detik. Lili menyebut bangga pada dirinya sendiri yang mampu melawan rasa tidak percaya diri hingga berhasil menjadi yang terbaik di kelasnya. Ini juga jadi kado manis bagi perenang berusia 16 tahun itu karena ini merupakan debut Lili di Pekan Olahraga Nasional. Raihan medali ini juga menjadi emas perdana bagi kontingen Bali di cabang olahraga renang. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Iya, kita ucapkan selamat untuk kontingen dari Bali di meroleh emas pertama di cabur renang. Keren. Dan kita beralih ke informasi berikutnya nih. 2 kali atlet tinju asal Sumatera Utara dianggap menang kontroversi dan diuntungkan wasit hingga mendapatkan protes. Ya, panitia menonaktifkan seorang wasit yang kinerjanya dianggap tidak baik.
Pertandingan cabur tinju PON 21 Aceh Sumut 2024 antara Joshua Haryanja, petinju tuan rumah Sumatera Utara melawan Rusdianto Suku, asal Lampung di nomor 75-80 kg putra kembali memicu kontroversi. Wasit dianggap tidak bagus memimpin pertandingan karena menguntungkan tuan rumah, hingga beberapa kali memunculkan protes dari pihak Lampung. Bahkan pelatih Lampung melemparkan kursinya. Petinju tuan rumah kemudian memenangkan pertandingan dengan skor 4-1. Usai pertandingan, panitia besar tinju PON melakukan evaluasi kepada wasit tersebut dan menemukan ada kesalahan yang diperbuat. Wasit tersebut kemudian dinonaktifkan dari segala pertandingan di PON. Sementara pelatih yang melempar kursi dilarang memimpin atletnya selama PON berlangsung. Semua pelatih harus mengerti. Pelatih tidak usah lagi curiga sekarang, tidak perlu. Tanpa pelatih komplain, semua wasit hakim yang tidak menjalankan kinerjanya dengan baik dan benar sesuai aturan, kita suspek. Tanpa dikomplain siapapun. Sebelumnya protes juga sempat dilayangkan kontingen asal Papua Pegunungan yang menganggap harusnya menang saat melawan atlet asal Sumut. Namun protes tersebut telah selesai setelah diberi penjelasan oleh panitia penyelenggara. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan Ainis melaporkan. Ya, meskipun banyak sekali kejadian-kejadian yang dinilai kontroversial ya, tapi semoga saja kejadian ini dapat dimaknai dengan baik oleh para atlet dan tidak mengurangi semangatnya juga, betul sekali. Betul, dan tetap harus termotivasi begitu ya. Nah, ini masih dari gelaran PON ke-21, ini pemirsa, hujan deras mengguyur Aceh Besar hingga mengakibatkan venue cabang olahraga menembak banjir. Beberapa bagian di dalam arena menembak juga roboh diterpa angin kencang. Banjir mengenangi area parkir venue cabang olahraga menembak pada PON 21 Aceh Sumut di lapangan tembak Rindam Mata Iye, Aceh Besar. Kondisi ini membuat mobilisasi atlet sedikit terganggu. Hujan deras dan angin kencang juga membuat beberapa bagian arena lapangan tembak roboh. Namun hal ini tidak menghambat pertandingan yang sedang berlangsung. Banjir ini akibat hujan deras dan drainase yang tersumbat. Namun para pekerja sudah melakukan perbaikan. Pihak ofisial cabur menembak berharap pihak penanggung jawab pembangunan venue tersebut bisa segera mengambil tindakan agar tidak mengganggu mobilisasi atlet menembak. Saya sangat berharap dari pihak pelaksana untuk serius menangani ini karena kasihan atlet-atlet yang lain datang kemari, khususnya jangan beban mentalnya untuk soal penembakan. Berapa bagian memang diterbangkan angin juga, Pak? Ada di lapangan 50 meter, tengah-tengahnya sama tenda api sudah diperbaiki semalam. Venue cabur menembak tersebut dibangun menggunakan dana APBN dengan fasilitas di dalamnya yang dilengkapi dengan lapangan tembak indoor 10 meter, indoor 10 meter running target, lapangan tembak 25 meter, dan lapangan tembak 50 meter. Dari Kabupaten Aceh Besar, Taufan Mustafa, iNews melaporkan.